lupa. Saya sampai hari ini bayangkan, Matius 7 nomor 23 itu sampai hari ini, itu sulit untuk saya hafalkan. Karena Bible itu, kalau pesan guru saya, Bible itu jangan disimpan di kepala. Karena kalau dia masuk ke dalam, itu bisa membuat yang lain keluar. Karena dia sifatnya doktrin dogma. Kalau Al-Quran yang ditaruh di kepala, semuanya bisa ikut teresap masuk. Tapi kalau yang satu itu dimasukkan di kepala, yang lain bisa lari. Iya, iya. Saya kan sampai hari ini kan baru saya kan sering ngikuti abang gitu kan, sering ngikuti apa namanya ini, debat-debat abang ini kan. Jadi saya baru tahu hari ini lah. Saya ini kan Islam yang kurang-kurang fanatik gitu bang kan. Jadi baru bisa belajar dari abang lah, mengetahui masalah Kristen ini kan banyak yang penista-penista di medsos-medsos ini kan. Jadi dengan adanya ilmu dari abang, saya bisa balas orang-orang itu di medsos gitu. Ya, Alhamdulillah. Tujuan kita itu memang membentengi umat dari gerakan pemurtadan atau gerakan kristenisasi. Karena minimnya pengetahuan umat Islam itu sendiri terkait dengan materi Kristen, yang mana Kristen ini adalah agama syiar kalau kita bilang, agama tablik. Mereka juga mengajarkan orang untuk menjadi Kristen. Selayaknya umat Islam mengajak orang lain untuk mengenal Islam. Berbeda dengan agama Yahudi, berbeda dengan agama Buddha, Hindu, mereka bukan agama syiar. Mereka bukan agama yang mencari pemeluk. Nah, berbeda dengan Islam Kristen, dua agama ini adalah agama yang mencari pemeluk. Karena diperintahkan untuk mengabarkan, menginformasikan, dan menyeru serta mengajak. Nah, untuk itulah kemudian saya sendiri bang pernah diusir dari masjid. Dikarenakan saya mensyahadatkan seorang anggota Polri. Tetapi saya meminta kemudian setelah syahadatain kepada mu'alaf tersebut untuk mengucapkan bahwa sesungguhnya saya bersaksi bahwa Yesus itu hanya ciptaan. Hanya gara-gara Yesus, nama Yesus, imam yang ada di masjid tersebut itu marah. Ini masjid, ngapain sebut-sebut itu di sini? Nah, itu akhirnya jamaah pada saat itu pro kontra itu ada yang membela saya, ada juga yang minim sekali pengetahuannya tentang itu, sehingga terjadi dialog dalam masjid itu. Dan supaya saya tidak merasa orang tersebut yang saya diskusi dengan dia merasa dikucilkan atau merasa direndahkan, maka saya minta dengan hormat lawan diskusi saya pada saat itu untuk mengulang persyahadatan. Diulang syahadat itu. Akhirnya barulah kemudian tenang setelah saya jelaskan. Kalau saya menikahkan orang, tidak mungkin saya melanjutkan dengan bersaksi bahwa Yesus itu adalah ciptaan. Tapi karena ini adalah orang yang tadinya menyembah Yesus, maka ya saya tak apa untuk meyakinkan dirinya dan juga meyakinkan orang yang mendengarkan bahwa ini orang benar-benar bersyahadat bukan karena ada visi atau misi untuk itu. Seperti itu bang. Iya bang, jadi teringkatnya bang, tadi abang bilang mau mendirikan pesantren Apologet ya bang ya? Iya, itu di mana bang? Rencananya di samping Masjid Nur Maulida yang ada sekarang dibangun di Makassar, di Goa, Kabupaten Goa. Ya. Insya Allah sih saya kirim anak saya ke sana untuk belajar dulu. Amin, amin. Pendalaman kita itu terkait dengan bahasa Ibrani, bahasa Aram, bahasa Arab, dan juga bahasa Yunani. Serta pendalaman tentang manuskrip. Gitu abang. Mantap bang, semoga terlaksana lah bang. Semoga amin, cepat. Amin. Lahan sudah disediakan. Tinggal nunggu RAB dari teman yang mendesain pesantren kita ini supaya kita bisa pelan-pelan untuk membangun. Dimulai dari SD ya bang, tingkatnya? Kalau iya, mulai dari SD. Kalau SMP sekarang sudah ada, tapi penempatannya itu kita masih di markas MMCI, Makassar Mu'alaf Center Indonesia. Siswa kita kurang lebih 20 orang, itu tinggal di dalam. Tapi masih tingkat SMP. Iya. Oke bang. Terima kasih informasinya bang. Sama-sama bang. Silakan teman-teman Kristen yang mau diskusi tentang materi-materi
lintas agama Islam Kristen, silakan naik, ajukan permintaan. Kita bikin temanya apa, Guru Nda? Baru. Apa temanya bagus? Iya. Apa dong? Tolong. Mungkin ada usulan dari teman-teman. Ya teman-teman, bikin tema apa yang bagus? Kalau buat Guru Nda mah tema apa juga dilibas. Enggak juga. Tergantung lawannya kalau cupu. Alhamdulillah kemarin udah ada yang sadat Gurunda di Kemal ini, Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, tetap kita gaungkan materi apologet. Teman-teman juga jangan berkecil hati. Api Jabar ini harus menggaung terus. Di-live-kan aja terus. Amin ya Allah. Saya Amin, kalau amin. tidak ada jadwal dan melihat ada yang menarik, insya Allah saya akan naik. Siap. Begitu juga api-api yang ada di provinsi lain. Betul. Kami juga sekalian mau minta izin Bang Zuma untuk barusan merilai itu rekaman punya Bang Zuma. Soalnya kalau nggak gitu nggak ada yang naik. Iya, nggak apa-apa Bang. Iya, Jadi terima kasih. umpan. Umpan. Kalau di setel rekaman Bang Zuma, apalagi yang seru-seru banyak yang naik mau gitu. Iya, silakan aja Bang, silakan. Terima Selama kasih. itu sifatnya mengedukasi umat, ya memang itu tujuan kita kan. Betul, betul, siap. Dan insya Allah silakan Gurunda ada tanggal fan yang mau 25 naik, mengajukan permintaan dong. kita mau Kali ini- ikrar penetapan sekretariat Gurunda kemarin sempat tertunda. Insya Allah tanggal 25 mohon restunya mudah-mudahan terwujud. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Ya karena menurut saya waktu masih bersama dengan Ko Stephen ya, ingat kan Ko Stephen? Iya, iya. Stephen Indra ya, Ya, almarhum. tahu. Ya. Itu kami rapatkan, termasuk Bandung ini zona merah. Zona merah, Bandung ini zona merah, gerakan misionaris dan kristenisasi itu marak kali di Bandung. Tapi titik-titiknya waktu itu saya lupa. Kalau Stefan sempat berikan titik-titik, tapi saya lupa di mananya. Betul. Ada wilayah-wilayah di Bandung itu yang menjadi incaran dari kristenisasi. Betul Betul. sekali. Iya, iya. Ada beberapa titik, cuman kemarin mah baru pembubaran si A saja, Guru Nda. Yang kami ikutin. Oh, iya, iya. Iya. Pembubaran si A di Kopo. Alhamdulillah, api Jabar juga terlibat ikut di sana. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya silakan dinaikkan teman-teman Kristen, kita lucu-lucuan aja kalau sama mereka ya kan. Karena Iya. kita berbicara dengan manusia yang mematikan akal, jadi yang ada kelucuan. Betul. Tolong dong teman-teman, temanya apa? Biar apa Di bikinan? tetep sekalian. 2 slot untuk Oten ya, untuk Muslim sementara jangan dulu. Jangan dulu naik. Halo Bang Oke, Ciko. Kalau gitu saya izin turun dulu ya Bang, saya ada urusan lain. Baik, boleh, Abang silakan. Nur, sehat Terima terus, kasih ya. panjang umur ya. Semoga Ya. sehat semua ya Bang. Amin. Sukses selalu Bang Juma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo teman-teman Kristen yang mau berdiskusi silakan naik. Bung ada Mana? Gurunda ini. Sok, ayo Supriyano, ajukan permintaan. Mau belajar katanya. Duh. Ya, Supriyono. Selamat siang. Selamat siang, Siang, Bang. siang, selamat siang. Izin mau belajar Bang ya. Saya dari Jawa Timur. Jawa Timur, Agama saya Buddha Bang. Buddha. Saya mulai meragukan agama saya dan mau mencari agama yang mana yang benar itu Bang.
dengar-dengar dari Insyaallah. koma-koma itu nama abang yang besar itu katanya kalau mau tanya-tanya ke Abang Juma, beliau hafal masalah apa masalah Alkitab sama Al-Quran. Jadi ranahnya kalau bertanya itu ke sana, kata dianjurkan seperti itu. Kalau saya di room muslim kan kebanyakan mereka apa menjelaskan tentang muslim, nggak Iya, bukan Bang. karena mereka menjelaskan tentang Bible gitu bang. Saya ragu di situ. Kalau kata-kata Siap. dari teman-teman sih, jangan abang ini walaupun muslim, abang hafal akan Bible itu bang. Jadi kalau saya mau menanyakan hal kekristenan, saya masih masuk ke room Kristen. Jangan mau tahu mana yang Islam apa yang Kristen itu kadang bingung bang. Saya pernah juga masuk ke sahabat Bang Juma itu. Di situ Iya, narasinya aneh bang. itu bukan Yang saya kita paham itu, itu, Bang. ya yang saya paham itu kalau ada di room Kristen ya, kalau agamanya disebutkan pasti mereka berteriak membela. Begitu juga di Muslim sama gitu bang. Jadi curiga jadinya. Mungkin ini Abang Juma yang benar ya. Iya, insyaallah. Insyaallah, saya Bang Suma, Bang. Ya saya mau sedikit tanya aja bang tentang, saya kan nggak tahu nih tentang Muslim, Ya, bagaimana tentang ketuhanannya, siap. dosa itu harus gimana. Kalau di saya pernah apa tanya-tanya di room Kristen itu kan kalau dosa ditebus gitu bang ya. Iya. Kalau saya bertanya lagi itu sebenarnya takut mau bertanya, takut salah tanya gitu bang. Itu kalau Tuhan Yesus menebusnya ke siapa bang? Bisa dijelaskan sebentar bang? Iya, jadi kalau penebusan dosa itu tidak dikenal kemudian di dalam pengajaran agama Islam. Tidak ada tebus dosa dengan memberikan kurban, apalagi kurbannya itu manusia. Di dalam Al-Quran surah Al-Hajj, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberitakan kepada kami umat Islam bahwa sebelum baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian datang membawa risalah kenabian untuk seluruh umat manusia, Allah menyampaikan bahwasanya umat terdahulu itu sudah disyariatkan penyembelihan. Tapi penyembelihan yang disyariatkan ini adalah hewan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna mansaqal liyazkuru smallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Wali'a dikatakan oleh Al-Quran bahwasanya apa yang ada berupa syariat itu sudah diterangkan kemudian oleh nabi-nabi terdahulu terkait dengan penyembahan. Misalnya di dalam imamat, kitabnya saudara Yahudi, di imamat 1 nomor 2 di situ diterangkan, berbicaralah kepada Bani Israel. Artinya kalau Bani Israel disampaikan, diperintahkan untuk mempersembahkan hewan ternak, domba, kambing, sapi, lembu, imamat 1 nomor 2. Artinya Al-Quran tidak keliru. Walikulli ummatin ja'alna mansaqal liyazkuru smallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Islam memberitakan bahwa nabi-nabi terdahulu, umat terdahulu yang mengikuti ajaran para nabi itu diminta mempersembahkan kurban. Betul, tapi kurban yang dimaksud di sini adalah hewan. Ini pun bukan sebagai penebusan dosa dalam arti kata dosa waris. Itu tidak dikenal dalam agama samawi. Maka ketika dikatakan penebusan ditebus kemana, nah ini jadi bahaya. Andai saja ada saudara Kristen di sini, saya bisa menjelaskan dan saya bisa bertanya kepada mereka. Karena kalau orang menebus utang, misalnya saya punya emas, saya gadai di Pegadaian, maka saya harus datang ke Pegadaian untuk menebus utang saya di Pegadaian. Ini kita setuju ini ya kan? Setuju kita kan? Ketika ada penebusan di Pegadaian, maka kita harus ke Pegadaian. Setuju Ya, kan? benar, bang. Ya, Setuju. Bang, benar. Nah, dosa itu tempatnya di neraka. Matius 13 nomor 50. Al-Quran juga demikian. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina. Di mana?
fi nari jahannam. Orang berdosa dicuci di neraka. Matius, orang berdosa, membuat kejahatan, dicuci di neraka, dibersihkan dalam neraka, dibakar dalam api neraka. Berarti ketika ada yang menebus dosa-dosa manusia, mengambil dosa tersebut untuk ia tanggung, maka dia harus membersihkan dosa itu kemana? Ke neraka. Dengan kata lain, mereka mengajarkan bahwa anak Maria kudu wajib ke neraka karena dia menanggung dosa-dosanya orang Kristen. Sama seperti ketika misalnya nih, saudara Supriyono menanggung utang saya di Pegadaian. Kemanakah saudara Supriyono menebus utang saya? Ke Pegadaian, Bang. Bukan ke PLN, bukan? Bukan. Bukan. Makanya saya pernah mengatakan, warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya saya pernah mengatakan bahwa nama tersebut hanya aksesoris untuk melampiaskan syahwat orang Roma, orang Yunani, untuk mengajarkan menyembah dewa-dewa mereka yang disembah oleh nenek moyang mereka. Itu cuma aksesoris saja. Jadi nggak Nama benar Bang ya adanya penebusan dosa itu. Kalau kita lihat misalnya di dalam Al-Quran, di dalam Islam misalnya secara umum, menghapus dosa dengan puasa, menghapus dosa dengan bersedekah, berinfak, menghapus dosa dengan umroh, berhaji. Sama seperti mereka, berkurban menghapus dosa. Keluaran 29:14, membakar kotoran sapi itu adalah penebusan dosa. Yesaya 6 nomor 6, nomor 7, mencium batu bara menghapus dosa, dan seterusnya. Artinya, ketika diajarkan hal-hal seperti itu, penebusan dosa atau penghapusan atau pendamai antara apa yang dilakukan oleh manusia karena melanggar, itu mengorbankan atau memberikan korban berupa hewan, tidak manusia. Tak ada itu, apalagi Tuhan. Itu tak ada itu. Makanya penebusan dosa dengan menggunakan anak manusia itu pekerjaan dewa Molok. Itu tidak pernah diajarkan oleh para nabi. Demikian bang. Ya Bang, makasih Bang. Ini tanya lagi Bang ya. Iya silakan. Kan saya meragukan agama saya yang dulu itu karena apa ya, konsepnya mungkin Bang yang nggak masuk di akal. Apakah ada konsep seperti di agama saya di Islam itu Bang? Konsep apa reinkarnasi itu Bang? Kalau di Islam itu nggak ada bang, reinkarnasi itu nggak ada. Malah kalau kami di Islam diajarkan kemudian bahwasanya orang-orang Islam itu harus berperang di jalan Allah, sedangkan orang kafir itu berperang di jalan Tagut. Apa Tagut itu? Mereka berjuang untuk mengadakan keadaan di mana mereka itu melegalkan mengibadahi atau menyembah selain daripada pencipta alam semesta. Itulah tagut. Masuk dalam kategori iblis atau inazan atau berhala. Yukatiluna fi sabilit tagut. Ketika dikatakan demikian, maka rujukannya adalah orang-orang kafir. Siapa orang kafir ini? Siapapun di luar Islam, mau apapun agamanya, di luar Islam itu kafir. Artinya menutup diri terhadap ajaran keselamatan. Walladzina kafaru yuqatilu fi sabilillah fi sabilit tagut. Maka perintahnya kemudian kepada umat Islam, faqatilu awliya asyaitan. Maka perangilah kawan-kawan syaitan itu. Maksudnya perang itu bukan diperangi dengan kekerasan, tapi seperti ini, memerangi kemudian saudara-saudara yang masih mengikat diri dengan doktrin dogma pembodohan, di mana mereka menjatuhkan diri mereka ke sesuatu keadaan di mana hewan pun tak mau melakukan itu. Contoh misalnya yang mengibadahi samanya makhluk, mengibadahi patung dan seterusnya. Itu yang dimaksud. Itu yang dimaksud oleh Al-Quran. Faqatilu awliya asyaitan. Perangilah mereka. Dengan cara apa? Dakwah, syiar, tablik, nasihat. Seperti itu bang. Iya Bang, sedikit tentang ini ya, tentang apa, kalau ini tentang dosa. Saya pernah masuk di room muslim juga Bang, tanya tentang dosa ya. Dosa itu seperti apa? Kan saya jelaskan, kalau kita
memukul seseorang nih, kan kita berdosa kepada orang itu. Jadinya kita berdosanya kan ke manusia itu bang ya, ke orang yang kita rugikan gitu loh. Iya, betul. Jelaskan sudah dijelaskan itu. Terus kalau seandainya kita minum ini bang ya, kan minumnya nggak ada yang dirugikan bang. Minum anggur semuanya, kan nggak ada yang dirugikan. Itu berdosa, dikatakan berdosa itu ke siapa bang berdosanya? Berdosa karena melanggar perintah Allah. Termasuk memukul, itu kan tidak boleh. Memukul orang yang tidak bersalah, itu nggak boleh. Menganiaya orang itu nggak boleh. Itu termasuk zalim terhadap orang lain dan juga zalim terhadap diri sendiri. Termasuk minuman khamar atau minuman keras. Itu Iya bang. zalim terhadap diri sendiri. Mungkin saya sudah dapat jawaban itu bang. Yang belum dapat jawaban itu di judi itu bang. Kalau kita bermain judi bang ya, kan ada kesepakatan. Mau kalah mau menang kan sudah sepakat. Kan di antara kita nih yang bermain judi itu, kalau sudah ada sepakatan nggak ada yang dirugikan bang. Itu kenapa berdosa bang? Jangan kita nggak merugikan orang, nggak merugikan diri sendiri gitu bang. Kalau menang ya beruntung, kalau kalah ya sudah gitu bang. Itu dosanya kemana bang? Kok dibilang dosa itu gimana bang? Oke. Mohon penjelasannya. Baik. Jadi kehidupan kita di bumi ini tuh hanya ada dua golongan. Yang pertama Muslim, yang kedua adalah kufur atau kafir. Muslim adalah yang tunduk berserah diri kepada perintah Tuhan. Kafir adalah yang ingkar terhadap perintah Tuhan. Sebenarnya orang kafir ketika mereka berjudi, mereka melakukan apapun, itu enggak lagi dikatakan pendosa, tetapi dikatakan sebagai orang kafir. Karena mereka orang kafir ini tidak ada lagi diberikan aturan oleh Allah, oleh Tuhan. Kalau kita tidak mau diatur oleh pencipta alam semesta, maka silakan kafir. Oh bebas itu. Mau judi, mau apapun bebas. Tapi tempatnya neraka. Nah kalau mau mengikat diri dengan aturan Tuhan, maka harus jadi muslim. Ketika melanggar maka dosa. Nah artinya dosa ini adalah melanggar perintah pencipta alam semesta. Sama seperti di negara kita ini skala kecilnya. Kenapa harus ada aturan? Karena kalau tak ada aturan, hancur alam semesta ini, khususnya negara kita. Misalnya nggak ada lampu-lampu, rambu-rambu, lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Apa yang terjadi kira-kira bang? Oh jadi intinya saya berdosa itu karena aturan agama itu bang ya? Peraturan dari Tuhan itu ya? Iya betul. Bukan karena saya merugikan orang lain atau gimana itu bang? Ya justru karena itu juga merugikan orang lain, merugikan diri sendiri. Nah itulah yang disebut zalim. Zalim itu melakukan penganiayaan bukan hanya kepada orang lain, tapi juga terhadap dirinya. Sama seperti ketika melanggar. Enggak, bang, gini bang, yang saya belum dapat itu gini bang. Kan kita berjudi bersepakat nih. Kalah ya udah, kalau menang ya beruntung gitu kan. Kan nggak sudah ada kesepakatan gitu bang. Kan nggak ada yang dirugikan di situ. Yang saya tanya itu siapa yang saya rugikan sehingga saya itu berdosa gitu bang? Merugikan diri sendiri bang, itu udah pasti tuh. Karena perintah Tuhan, ini kita berbicara kan Anda bertanya tuh, siapa yang dirugikan? Ya diri Anda yang Anda rugikan, karena ada perintah Tuhan jangan berjudi. Ada perintah Tuhannya jangan berjudi. Kalau berjudi itu dilakukan maka hukumnya neraka. Tapi masih juga dilakukan, berarti siapa yang masuk neraka itu merugikan diri sendiri. Berarti ketika kita berjudi itu sama halnya merugikan diri kita. Nah sekarang kita bertanya nih, loh saya kan tidak merugikan orang lain, saya merugikan diri saya sendiri. Artinya kalau saya merugikan diri saya karena saya kalah, atau merugikan orang lain karena orang itu kalah, itu kan saya sudah sepakat. Tapi ada aturan mainnya. Tuhan mengatakan jangan berjudi. Karena kita hidup ini harus diatur oleh Tuhan. Kalau nggak mau diatur sama Tuhan, itu tadi saya katakan kafir. Kalau orang kafir itu tidak memikirkan lagi perintah Tuhannya, karena mereka tidak percaya akan adanya perintah seperti jangan berjudi ini. Seperti itu bang. Oh jadi intinya itu saya melanggar perintahnya aja gitu bang. Walaupun nggak ada yang saya rugikan itu ya dari pihak orang lain gitu maksudnya. Iya. Kalau ini sedikit lagi bang, kalau itu kenapa babi itu diharamkan kan? Nah sama. Terus kenapa diciptakan bang?
Oke. Sama seperti orang membuat aturan dalam rumah tangga. Kenapa diciptakan aturan itu? Kenapa diciptakan adanya rambu-rambu? Untuk menilai mana yang taat, mana yang tidak taat. Begitu juga Allah, begitu juga Tuhan alam semesta ini memberikan aturan main untuk menilai kemudian siapa di antara mereka yang taat terhadap perintah, siapa yang tidak. Maka diciptakanlah babi sebagai alat uji. Kan tak ada perintahnya jangan makan batu. Iya, Bang. Karena sudah pasti batu itu nggak ada yang mau makan. Tapi babi itu adalah makanan daging yang sangat lezat. Sehingga muncul perintah, jangan kau makan itu. Nah, sama seperti Adam, kalau di kami di Islam sama seperti Adam. Cobaan yang datang, perintah yang datang kepadanya adalah sesuatu yang bisa membangkitkan keinginan. Kalau misalnya jangan makan aspal, jangan telan mobil, itu walaupun tidak dilarang, manusia tidak akan pernah telan mobil. Tapi kalau yang babi ini, memang makanan yang sangat lezat itu menurut teman-teman Kristen yang sudah mualaf, seluruh daging yang mereka pernah coba, di antaranya itu babi yang paling nikmat, kata mereka. Seperti itu, Bang. Jadi dari segi itu ujian berarti, Bang, ya? Ya, Karena betul. diciptakan untuk menguji kita gitu. Ya, memang kita diciptakan untuk diuji. Maaf, Bang, Mana ya, yang- kalau banyak bertanya, Bang, ya. Nggak apa-apa, Bang, nggak masalah, Bang. Saya juga sebisa mungkin menjawab standar sesuai dengan pemahaman Abang ini. Saya kan emang kalau bertanya suka takut, Bang. Takut salah, takut malah dikira menghujat gitu, Bang. Jadi jangan enggak. bertanya. Lebih Namanya banyak orang saya bertanya. itu menonton di bawah, Bang, menyimak di bawah, lihat-lihat YouTube ceramah-ceramah ulama-ulama itu. Yang saya pernah dengar itu gini, Bang. Saya dulu pernah menanyakan ini di Komal, langsung diturunkan, Bang. Enggak, dia bilang nggak ada gitu, langsung diturunkan. Jadi penasaran gitu, Bang, kenapa kok diturunkan gitu, kok nggak ada penjelasan gitu, Bang, tentang ini, Bang. Saya pernah dengar ceramah itu, seorang ulama bilang di hadis katanya, tapi Bang, perbandingan yang masuk neraka sama surga itu, Bang, lebih banyak yang masuk neraka 1000 banding 1 katanya. Kan banyak itu, Bang, yang masuk neraka. Nah, yang saya tanyakan itu gini, yang saya tahu kan kalau di umat muslim itu Tuhan itu kan maha tahu, Bang, yang sesudah maupun yang sebelumnya. Nah, kalau sudah tahu banyak yang masuk neraka itu, kenapa Tuhan masih memaksakan menciptakan manusia itu, Bang? Dengan Tuhan itu sudah tahu kalau manusia itu banyak yang masuk neraka. Jadi timbul di hati itu, pikiran itu jadi timbul, Tuhan ini kejam ya, sudah tahu banyak yang masuk neraka tapi dia tetap memaksakan menciptakan manusia itu, Bang. Itu gimana, Bang? Mohon penjelasannya. Bluetooth connected. Iya, baik. Al-Quran semisal di dalam surah Al-Muluk ayat 10, Allah subhanahu wa ta'ala kemudian berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqulu ma kunna fi ashabis sa'ir. Sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Ini perkataan orang-orang yang ada di dalam neraka. Bahkan kalau kita melihat dalam surah Al-A'raf di ayat 179, di situ juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Apa sebabnya? Sebab mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, Bluetooth disconnected. dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi dari hewan ternak. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Nah, sekarang permasalahannya adalah Allah itu maha tahu. Ya, Allah itu maha tahu. Allah sudah tahu si fulan ini akan ke neraka, si fulan ini akan ke surga. Terus kenapa diciptakan? Gampang.
Allah mengatakan, saya menciptakannya, bukan saya yang menentukan. Aku ciptakan kamu neraka ya, ini aku ciptakan kamu yang gemuk-gemuk nih untuk neraka, yang ini untuk surga. Tuhan tidak katakan itu. Tuhan hanya tahu semua makhluk yang saya ciptakan berupa manusia, aku kasih akal. Tapi si fulan yang satu ini memang betul-betul bebal, zalim, munafik, kafir. Maka apa yang terjadi terhadap si fulan? Neraka. Bukan berarti Allah sudah menentukan neraka orang tersebut, tidak. Allah mengatakan dalam Al-Quran bahwasanya kebenaran itu sudah diberikan oleh Allah. Wa qulil haqqu min rabbikum. Katakanlah kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Paman sya'a falyu'min. Barang siapa yang hendak beriman, maka hendaklah ia beriman. Barang siapa yang ingin ingkar, maka silakan ia ingkar. Tapi ada pembalasanku. Yang mukmin, yang beriman, neraka, surga. Yang kufur, yang kafir, neraka. Sudah ada itu. Nah sekarang permasalahannya adalah manusia. Ketika di atas muka bumi, tahu tidak baik dan buruk? Tahu. Tahu tidak berzina itu dosa? Tahu. Tahu tidak mencuri itu dosa? Tahu. Tahu tidak membunuh itu berdosa? Tahu. Mereka lakukan. Berarti dia sudah sadar konsekuensinya apa? Ya neraka. Jadi simpelnya gini bang. Setiap manusia yang diciptakan oleh Allah, karena Tuhan itu tidak terikat ruang dan waktu, maka Tuhan tidak menunggu sampai kemudian untuk mengetahui ending daripada seseorang. Enggak. Begitu manusia diciptakan, Allah sudah tahu ending kehidupannya seperti ini. Arah hidupnya seperti ini. Hari ini dia melakukan apa, hari ini dia melakukan apa, besok melakukan apa, Tuhan sudah tahu. Misalnya ada hari ini pendosa, tetapi tercatat kemudian di pengetahuan Allah, orang tersebut justru di surga. Begitu diselidiki hari demi hari, ternyata ada masa di mana orang itu bertaubat. Berarti begitu juga sebaliknya. Ada orang yang taat ibadah, sholatnya bagus, puasanya bagus, tapi ternyata Tuhan mengetahui dia di neraka. Rupa-rupanya begitu kita selidiki hidupnya sehari-hari, ada masa di mana orang tersebut durhaka kepada orang tuanya. Ada masa di mana orang tersebut murtad, meninggalkan Islam. Dan Allah sudah tahu ujungnya. Artinya Allah memberikan kebebasan kepada kita umat manusia. Seperti abang nih. Ada enggak yang memaksa abang untuk tidak masuk Islam? Tak ada. Ada enggak yang memaksa abang untuk ke Islam? Tak ada juga. Bebas. Anda diberi kebebasan. Anda dalam bentuk fi aksani takwim diberi kebebasan. Anda mau jadi Muslim, Anda mau jadi Hindu, Anda mau jadi kafir, silakan. Bebas. Tetapi ada konsekuensi setiap perilaku yang kita lakukan di atas muka bumi ini. Itulah yang Tuhan tahu. Misalnya saudara hidup dalam agama saudara yang menurut Islam itu kafir. Mati dalam keadaan itu, Tuhan sudah tahu. Si fulan bernama Supriyono itu namanya sudah ada di neraka. Kenapa bisa? Dia kafir. Di dunia itu dia ini. Padahal Islam datang kepada dia, ditolak. Dia sudah tahu setiap hari dia mendengarkan seruan-seruan ilahi dari masjid, ditolak. Ditolak terus. Maka salah tidak Tuhan ketika Tuhan mengetahui bahwa si Abang Supriyono ini neraka? Tidak salah. Begitu juga sebaliknya. Saudara Supriyono seorang Hindu, seorang Buddha misalnya. Tapi sebelum dia masuk ke Islam, Tuhan sudah mengetahui saudara adalah penghuni surga. Padahal kalau kita lihat sehari-harinya masih makan babi, masih berjudi, minum khamar. Tapi kok bisa ya? Kok bisa saudara Supriyono namanya ada di surga ya? Begitu kita ikutin kehidupan beliau, ternyata Abang Supriyono di suatu hari dia kemudian bersyahadat, bertobat, menjadi seorang Muslim yang taat. Subhanallah. Dan ending semua itu Tuhan sudah tahu. Nah, makanya di yaumul hisab nanti ketika kita dihakimi, ditanya nih, Pengandi, tempatmu di surga. Kemudian Pak Bom, tempatmu di neraka. Loh kok bisa? Iya, kamu belum lahir, aku sudah tahu tempatmu. Kata Allah. Kok bisa kayak gitu? Nah, coba kita buka rekaman hidupnya.
Trek. Dibukalah apa yang dia lakukan Pak Bom sejak dia lahir. Oh, ternyata dalam kehidupannya memang dia cuma makan babi, menghujat Allah, menghina Rasulullah, menghujat Al-Quran, menghina Islam. Dia habiskan usianya. Masuk neraka. Salah tidak? Tidak salah. Berarti pengetahuan Tuhan lebih dulu dari pengetahuan manusia. Pengetahuan Allah lebih dulu dari keadaan yang terjadi. Seperti seorang sutradara, dia sudah tahu endingnya seperti apa cerita ini. Kenapa? Karena sutradara sudah tahu. Bedanya dengan Allah, pengetahuannya melampaui segala sesuatu. Jadi bukan berarti Allah yang menentukan, aku ciptakan ini untuk neraka, aku ciptakan ini untuk surga. Bukan kayak begitu. Allah mengetahui hambaku yang ini neraka, hambaku yang ini surga. Karena Allah sudah tahu apa yang bakal hamba ini lakukan di atas muka bumi. Nah, mungkin muncul pertanyaan, kalau Allah sudah tahu, kenapa nggak dimatikan aja? Itu tidak adil namanya. Itu tidak adil. Setiap ada orang yang tidak beriman, matikan. Setiap ada orang yang tidak beriman, matikan dari lahir, matikan dari bayi. Artinya Allah Tuhan hanya menginginkan satu keyakinan saja. Artinya kalau itu yang kita inginkan, lebih baik iblis itu dimatikan semua supaya tak ada godaan. Lebih baik manusia itu dihilangkan nafsunya. Karena kalau tidak ada nafsunya, manusia tak akan lagi berdosa. Semuanya akan ibadah. Semuanya tidak ada yang membunuh. Semuanya tidak ada yang merusak orang lain. Tidak ada yang memperkaos orang lain. Tidak ada yang merugikan orang lain. Jadi apa yang terjadi kalau hidup sudah kayak begitu? Ya tidak ada dinamika. Kenapa tidak ada dinamika? Bagaimana mungkin seorang laki-laki keluar rumahnya mencari nafkah kalau tidak ada nafsu? Bagaimana mungkin seorang ayah mencari nafkah kalau tidak ada hasrat? Hasrat menginginkan anaknya menjadi polisi, hasrat menginginkan anaknya menjadi tentara, hasrat menginginkan anaknya menjadi dokter, membuat orang tersebut melangkah meninggalkan rumah mencari nafkah karena ada nafsu. Tetapi dengan adanya nafsu kemudian segala keinginan-keinginan itu muncul. Inilah yang disebut kesempurnaan manusia. Nah, kalau kita mengatakan yang mau neraka dimatikan aja, berarti kita menginginkan tak ada maksiat. Berarti kita menginginkan manusia itu hidup seperti malaikat. Lalu kalau hidup seperti malaikat, berarti kita semuanya endingnya ke surga. Sekarang kalau endingnya semuanya ke surga, kira-kira ada nggak orang yang mau pergi rumah ibadah? Misalnya saudara Supriyono sudah dijamin surga. Kira-kira abang masih mau ibadah kepada Tuhan? Terima kasih bang jawabannya bang. Ini bang yang saya tanya lagi bang ya. Ya, Saya tahu itu kalau dengar-dengar dari teman-teman muslim itu Nabi itu utusan Tuhan untuk mengajarkan kepada umatnya. Dan yang saya tahu juga itu ada Nabi Adam kan Nabi pertama bang. Kenapa dia Nabi bang? Kan dia nggak ada umat gitu waktu itu bang. Kenapa disebut Nabi gitu bang? Mohon penjelasannya. Ya, jadi Nabi itu adalah orang yang menerima wahyu, orang yang menerima ilham, orang yang menerima perintah, orang yang menerima larangan untuk dirinya. Itu Nabi. Nah, Nabi Musa menerima perintah, makanlah. Ada lagi larangannya, jangan makan. Berarti dia Nabi. Karena Nabi itu adalah mereka yang menerima perintah dari Tuhan dan menerima larangan dari Tuhan. Kalau di dalam kitabnya orang Yahudi, kitab bilangan seperti itu juga dikatakan. Jadi Nabi adalah orang yang menerima wahyu dari Allah. Itu Nabi. Dia naik level menjadi rasul ketika dia menerima wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan wahyu itu kepada umatnya. Berarti dia naik level menjadi rasul. Nabi untuk dirinya, sedangkan rasul selam untuk dirinya dan untuk umatnya, itu rasul. Jadi rasul itu levelnya lebih tinggi daripada nabi. Kalau nabi cakupan wahyunya hanya untuk dirinya, sedangkan kalau rasul selain untuk dirinya juga untuk orang lain. Nah, Adam mengalami itu enggak? Mengalami, berarti dia adalah nabi. Jadi Nabi Adam itu bukan Rasul bang ya? Karena Kan tidak nggak ada ada
Tidak ada perintah untuk menyerukan perintah itu kepada umat manusia. Iya bang, bang. Terima kasih jawaban abang masuk semua itu. Insya Allah bang, sama-sama. Kalau tentang Kristen gimana bang? Tapi sebenarnya ya nggak etis bang ya. Kalau saya tanya tentang kekristenan, pasti abang akan apa ya? Tidak membenarkan karena kan itu bukan keyakinan abang gitu. Jadi mungkin kalau tentang Kristen saya lebih baik tanya ke orang Kristen gitu bang. Supriyono ini Muslim Kristen ya? Saya dari Buddha bang. Oh Buddha ya. Makasih. Lanjut. Makasih ya bang ya, banyak belajar. Nanti mungkin kalau Iya. ada unek-unek lagi saya tanya-tanya lagi bang. Gitu aja. Terima kasih semuanya teman-teman. Ya ntar dulu Pak Supriyono, jangan kemana-mana ya. Nanti kalau ada yang naik lagi dulu bang. Oke, masih ada yang kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bacain dulu chat aja, itu penting. Udah, Mi? Iya. Sudah nih. Oh iya. Kurani. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita biasa terkomal bang. Iya bang. Enggak dilanjutkan. Bang Makasih. Supriyono, kalau masih ragu silakan bertanya. Ya, monggo. Bang Acang ini ternyata Bang Acang. Agak keribet tuh bang. Baji bos. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi gimana tuh di ke Bandung? Insya Allah. Kalau nggak ada halangan, insya Allah. Nanti sore ini katanya rombongan dari Jakarta mau datang survei ini. Kita menunggu. Iya. Kalaupun saya tidak hadirkan, tidak apa-apa. Ada Bang Handi. Iya, ada bahan. Oh, kita Saya juga nggak ikut. Cukup bertiga lah, ngirit biaya. Kan ada Untuk 16 Polres September Bang moto. Andi, untuk 16 Septembernya ya Bang Juma ya dimohon hadirlah gitu ya. Kan kaki betul itu. Udah kalau yang survei enggak, kalau insya Allah kalau hari hanya insya Allah datang lah. Ya. Iya. Abang Kok- izin tanya lagi bang, sedikit bang, tentang itu bang. Mana? Tentang kalau di pandangan Muslim itu gimana? Antara Yesus sama Nabi Isa itu katanya satu apa ya? Satu orang gitu bang ya? Satu oknum. Apa itu benar? Kalau menurut pandangan Muslim gimana bang? Kalau saya melihatnya abang, ini kacamata saya sebagai seorang apologet dan sebagai seorang muslim. Nabi Isa itu diangkat ke langit dan yang menggantikannya itu orang yang diserupakan dengan beliau dan hadir di tengah-tengah kami seorang umat Kristen yang meneguhkan kepercayaan mereka bahwa yang disalib itu adalah Yesus namanya. Berarti saya simpulkan Nabi Isa kami diselamatkan, ya Yesus mereka yang disalibkan. Kalau dikatakan apakah Intinya nggak sama bang ya? Bukan satu oknum bang gitu ya? ya kita lihat dulu. Kalau kita lihat dari pengajaran-pengajaran yang ada di dalam kitab mereka, itu di situ ada dua oknum. Ada dua oknum, yaitu Yesus anak Maria dan kemudian anak manusia yang menggantikan Yesus anak Maria ini. Itu dua keadaan yang sangat signifikan perbedaannya. Yesus anak Maria itu kemudian terselamatkan dari penyaliban. Kenapa terselamatkan? Karena beliau bukan orang terkutuk. Bukan orang terkutuk. Tak ada alasan untuk mengatakan Yesus yang mati terkutuk. Nggak ada alasan. Kecuali orang-orang Kristen mengatakan yang membuat dia terkutuk adalah dosa waris. Kutukan dosa-dosa manusia. Apalagi hukum Taurat, tapi itu tak ada landasan dalilnya, tak ada dalil yang menguatkan itu. Justru kalau kita melihat di dalam pendalaman materi kajian-kajian kitabnya orang Yahudi, justru yang terkutuk itu adalah orang yang tidak menjalankan hukum Taurat.
Itu. Jadi kalau dikatakan apakah itu oknum yang satu yang sama, saya katakan tidak. Bukan. Karena Nabi Isa tidak mengenal Kristen. Nabi Isa tidak pernah mengajarkan dirinya adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Nabi Isa juga tidak pernah mengajarkan kemudian untuk berkorban menggunakan dirinya. Jadi tak ada hubungannya sebenarnya Nabi Isa ini dengan Kristen. Nabi Isa hanya berhubungan dengan orang Yahudi, ahli Taurat, ahli kitab. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, wa iskalallahu ya Isa bin Maryam, a'anta qulta linnas. Apakah engkau mengajarkan kepada manusia untuk menuhankan dirimu, menjadikan dirimu sebagai Tuhan selain daripada aku? Nabi Isa mengatakan tidak, saya tidak pernah mengajarkan. Berada hubungannya Nabi Isa dengan mereka yang menyembah oknum yang disalib menggantikan Nabi Isa, itu nggak ada hubungannya. Isa alaihi salam hanya berhubungan dengan Bani Israel. Ajaran Isa alaihi salam diplesetkan kemudian sekelompok dari mereka, maka Islam datang untuk meluruskan bahwa Allah menghukum orang-orang yang mengatakan Nabi Isa itu disalib, Nabi Isa itu dibunuh. Itu Allah menghukum mereka dengan perkataan mereka. Salah satu hukuman Allah itu adalah apa? Membuat hati mereka gemar mengolok-olok, membuat diri mereka susah untuk mendapatkan kebenaran. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Saking hebatnya balasan Allah itu, mereka lupa 1 tambah 1 tambah 1 itu sama dengan 3. Mereka nggak bisa menjawab dengan jujur. Kenapa? Itulah hukuman Allah di dunia. Itu hukuman Allah di dunia. Karena Allah sudah mengatakan kepada mereka, terhadap orang-orang ini, Allah mengatakan bahwa ulaika humul gafilun. Bahkan mereka ini oleh Allah termasuk orang-orang yang lengah. Al-Quran mengatakan ulaika kal an'am balhum adallu. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat dari hewan ternak. Lah kalau kambing kita baris, dipanggil kambingnya, kambing, ya paman, coba kalian menghitung 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? Kambingnya akan berbunyi mbe. Wajar. Lah mereka coba ditanya dengan pertanyaan yang sama, dia akan mengatakan ya 1. Coba, inilah yang dikatakan oleh Al-Quran. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat dari hewan ternak. Seperti itu bang. Jadi kalau anda bertanya apakah Nabi Isa dan Yesus itu sama? Beda. Saya katakan beda. Saya berani mengatakan beda. Beda. Meski ada di beberapa tempat apologet Muslim yang mengatakan itu adalah oknum yang sama, tapi saya mengatakan beda. Iya bang, bingung sih saya. Itu ada yang mengatakan beda dan ada yang mengatakan sama gitu bang. Kalau kitab yang dibawa Nabi Isa itu kitab apa bang? Gimana? Taurat itu ya. Taurat itu dari Nabi Isa apa? Nabi Musa. Dari Yesus? Loh, katanya ajaran Nabi Isa itu, iya bang. Nabi Musa datang membawa hukum kepada Bani Israel. Isa datang untuk meneguhkan kemudian hukum Taurat yang mereka tinggalkan untuk Bani Israel. Seperti itu bang. Jadi ketika Nabi Isa, iya gimana? Ini bang, jadi intinya umat Kristen itu yang saya pahami intinya membatalkan Taurat itu, membatalkan bukan kitabnya bang ya? Bukan kitab umat Kristen ya berarti ya, Taurat itu? Bukan, itu kitabnya Bani Israel. Kalau mereka bilang sih itu kitabnya juga gitu bang, Taurat, Injil, Bible itu Alkitab gitu sih. Yang bukan, yang ada yang bukan gitu. Bukan, itu bukan kitab mereka. Penjelasan dari mereka mungkin ya. Itu bukan kitabnya, itu kitabnya Bani Israel. Hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Bentar saya potong, Gurunda. Ini Ya, Kang Armin Muslim apa Kristen kan? Silahkan dibuka mic-nya. Halo, Kang Armin. Ada yang mau disampaikan bang?
Muslim apa Kristen, Kang? Ada yang mau sampaikan? Sudahlah, sudah turun saja. Maaf ya, kita bersuara biar apa di atas juga buat Oten nanti satu. Bang Andi moderator, Bang Andi. Dilanjut, Bunda. Iya. Jadi Taurat itu kitabnya orang Yahudi. Injil juga demikian. Umatnya Nabi Isa. Yang Taurat apa Injil? Yang Injil bang ya? Apanya tuh? Kitabnya Nabi Isa itu. Kalau di Muslim itu yang Injil itu. Injil. Kalau Alkitab itu bang? Kalau Alkitab apa? Bible itu. Alkitab itu nama lain daripada Al-Quran. Ya kan itu kitab sucinya orang Kristen bang. Kata iya bang. Bukan. Benar, kan? Bukan. Mereka hanya menggantikan nama Bible, surat-surat Paulus dengan sebutan Alkitab biar dianggap keren, biar dianggap keislam-islaman gitu. Kalau di Muslim kan saya yang kenal itu kan yang banyak menerangkan kan 25 nabi bang ya. Ya, Kalau di Kristen kan ada nabi itu kok nggak masuk ke situ bang, ke 25 itu bang maksudnya. Kan Kenapa, di Nau? Kristen itu nabi apa? Nabi Rasul lah bilangnya. Rasul Paulus itu kan. Kok nggak ada disebut di Muslim itu bang? lah itu bukan nabi, apalagi rasul. Mereka hanya mengambil istilah rasul, yaitu tadi supaya dianggap Islam. Paulus itu bukan paham. rasul. Paham, makanya kok nggak ada waktu di Kristen menjelaskan itu kan Rasul katanya gitu. Kalau di Bukan. Islam kok nggak ada gitu. Ya memang bukan rasul. Paulus itu bukan rasul. Yesus aja nggak mengenal Paulus kok. Dulu kan itu kalau yang saya paham ya di Kristen itu Rasulnya umat Kristen gitu bang. Yang namanya Iya. Rasul kan utusan kan mereka menuhankan Yesus nih. Itu kan utusan Yesus bang. Mana ada, Yesus tidak pernah mengetahui tentang Paulus. Nggak mungkin gitu bang. Kalau yang mengutus nggak kenal sama yang Nah diutus gitu bang. itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi. Ada pengakuan sepihak, aku Rasul utusannya Yesus, tapi Yesus nggak pernah mengutus beliau. Kalau di Bible itu bro, ya gini loh, ada yang namanya Rasul, yaitu anaknya Maria, Yesua Mesias, atau bisa disebut Yesus. Dari Rasul dinaikkan pangkatnya menjadi Tuhan. Yang kedua, ada mantan narapidana, ada wartawan, dan lain-lain, dinaikkan pangkatnya menjadi Rasul. Kemudian yang terakhir, ada yang sudah dinaikkan pangkatnya menjadi Tuhan, dibunuh terkutuk oleh tulisan rasul-rasul ini. Terjadilah penebusan dosa dan mereka mempunyai Tuhan yang sah menurut mereka, yaitu anaknya Maria. Bisa jadi juga bukan, tapi menurut Bintang Timur yang dituangkan bukan anaknya Maria, tapi Yesus yang diserupakan dengan anaknya Maria. Begitu. Betul itu. Jadi itu bukan Yesus yang disalibkan itu bang. Menurut mereka Yesus. Cuma tadi kan menjelaskan kalau Nabi Isa itu kan nggak sama karena nggak disalib gitu kan bang. Kalau itu memang apa benar bukan Yesus yang disalibkan, berarti indikasinya sama gitu bang, jadinya satu sosok gitu bang. Kalau sama-sama bukan nggak disalibkan gitu bang, sama-sama diselamatkan. Indikasinya jadi menjurus ke situ bang.
itu satu orang atau satu oknum gitu bang. Nabi Mohon Isa penjelasannya, Bang. tidak. Kalau saya sebagai Muslim ditanya, apakah Yesus Nabi Isa itu sama? Saya katakan tidak sama. Kalau berdasarkan Al-Quran tidak sama. Tapi kalau ditanya berdasarkan Bible, apakah Yesus yang disalib? Saya katakan Yesus anak Maria, yang bukan dia yang disalib. Gitu bang. Kan ceritanya kan sama bang, kalau ceritanya dari Muslim itu Isa itu nggak disalibkan kan, diselamatkan. Sedangkan kalau saya dengar di debat-debat itu kan abang mengatakan itu bukan Yesus gitu bang. Indikasinya sama gitu bang, menjurusnya bang ke satu oknum itu gitu. Ada kesamaan di situ bang maksudnya. Kalau Lebih kesamaan jelasnya gimana sih, ada, kalau kesamaan ada, sama-sama tidak disalib. Tapi yang Ya permasalahan sama-sama lahirnya juga sama kan bang, lahir dari Maria, nggak punya bapak kan gitu kan bang. ya betul. Indikasinya menjurus itu kesamaan bang. Kenapa bang bilang apa beda itu? Kalau dari Bible beda itu kenapa bang? Kalau saya mengatakan sama, berarti saya mengakui Bukan, bahwa bang. Bible. Kalau abang menerangkan dari Bible itu kenapa indikasinya itu satu oknum gitu bang? Ya Sama saya nggak tidak. disalibkan? Bisa nggak saya ngomong ya? Ya karena saya tidak mengakui kalau Bible itu firman Tuhan. Gitu bang. Jadi kalau ada kesamaan cerita, itu artinya yang melakukan penyelidikan itu hebat. Karena menceritakan sesuatu yang sama dengan wahyuan yang ada di dalam Al-Quran. Tetapi kalau dikatakan itu adalah satu oknum yang sama, saya katakan tidak. Karena Nabi Isa itu sendiri di dalam Al-Quran itu menghormati orang tuanya. Tidak pernah curi keledai juga. Itu bang. Tidak pernah Jadi menjurusnya kemudian. ke situ bang ya. Intinya gini bang. Jadi Bible itu meniru Al-Quran gitu bang. Oh enggak. Mencontoh gitu. Ya. Enggak ada bukti kalau meniru Al-Quran dari aspek cerita. Tapi kalau meniru aspek meniru Al-Quran dari istilah-istilah, iya betul. Enggak jadi janggal gitu bang. Jangan yang saya tahu itu kalau Bible kan duluan ada daripada Al-Quran itu. Kalau dia duluan ada kan gimana nyoteknya bang? Gimana ngambilnya gitu kan? Enggak masuk di nalar gitu bang. Ya, tidak masuk nalar Anda. Kalau Bible itu menggunakan bahasa aslinya. Sekarang Bible itu bahasa apa? Enggak tahu saya bang ya. Bahasa Indonesia. Izin Bible-nya- Bunda, bentar ya. Iya, silakan. Mau nyapa dulu. Tempik, selamat sore Tempik. Tempik. Halo, Udah cuekin aja dulu yang lain, biarin dulu nih superior. Ini. Ya, Bibelnya Kristen itu kan bahasa Indonesia, artinya baru ditulis. Baru-baru ini aja ditulis. Bahkan baru-baru aja direvisi lagi kan, 2013 kemarin, 2023. Sesuatu yang mengalami revisian, apalagi ahli bahasa, pindah bahasa maksudnya, ya bisa jadi kan buktinya di kitab mereka istilah-istilahnya syarat dengan istilah Al-Quran. Bukan Al-Quran yang syarat istilah Bible. Contoh, Biblenya mereka sebut dengan Alkitab. Alkitab itu kan sebutan Al-Quran. Tuhan mereka sebut dengan sebutan Allah. Allah itu kan Tuhan umat Islam. Paulus mereka sebut Paham maksud abang. Emang duluan Bible tapi mencetaknya baru-baru ini gitu ya maksudnya abang. Bible yang duluan Iya, Bang. itu bang, itu bahasa Yunani. Kalau yang dulu itu kan asli gitu bang ya. Kalau jadi Alkitab ini menyontek ya baru-baru ini aja bang. Ya. Kalau menyontek dari dulu kan nggak mungkin bang. Jangan yang ada kan duluan itu Bible itu. Kalau menyontek sekarang sih. Kalau dulu nggak mungkin. Kalau sekarang mungkin gitu bang. Yang maksud abang terangkan seperti itu kan? Iya betul. Iya, Bang. Betul. Duluan Bible itu ada di abad kelima, manuskripnya ada, meskipun kemudian tidak tersusun ya, tidak ditahu siapa penulisnya,
dari mana asalnya, kita nggak tahu. Orang Kristen pun nggak tahu siapa penulisnya sampai hari ini. Cuman diklaim aja yang nulis ini, gitu bang. Pada intinya jadi Bible itu bukan apa kitab suci bang. Yesus aja Bukan nggak itu. kenal. Loh, Yesus bukannya tidak itu kenal. ajaran Yesus bang. Yesus tidak mengenal kitab itu. Cuman kitab itu menceritakan tentang Yesus. Tapi Yesus tidak pernah mengenal, bahkan mengenal penulisnya aja tidak. Mengklaim gitu masalah bang, iya bang. Mereka hanya melakukan penyelidikan dari kesaksian-kesaksian menurut pengakuan penulis. Lukas menulis berdasarkan hasil penyelidikan. Buku Matius ditulis berdasarkan hasil kesaksian. Begitu juga Lukas. Begitu juga Yohanes. Jadi tidak ada yang mendapat tita langsung dari Yesus. Yesus tidak mengenal catatan-catatan mereka. Gitu bang. Ya, makasih bang. Siap. Biasanya gitu. Saya nyimak aja. Turun nggak apa-apa buat yang lain, kesempatan yang lain sih bang. Pak Makasih. Supriyono, kalau Buddha itu mereka itu Tuhannya siapa ya Pak Supriyono? Sang Yang Widi pak. Sang Yang Yang saya Widi. tahu ya. Ya. Sang Yang Widi itu siapa bang? Ya Tuhannya kita bang. Awalnya sih kalau menurut cerita-cerita di Buddha sih Siddhartha itu bang. Yang saking baiknya dia itu Siddhartha Gautama. menjalankan di dunia itu. Iya. Akhirnya kan jadi Brahma itu. Tingkatannya. Makanya ada kasta, ada reinkarnasi yang nggak masuk di logika saya itu bang. Kan nggak masuk itu di logika saya. Ada reinkarnasi kenapa jumlahnya semakin banyak gitu bang. Coba terangin Iya, coba makanya saya udah nggak berdoa. masuk akalnya bang. Iya. Makanya itu saya apa ya. Banyak belajar itu bang. Mirip-mirip Sama sama. yang kiranya apa benar gitu bang. Makanya saya sering naik di komal-komal Muslim Kristen gitu. Saya cari tahu aja. Kalau membantah nggak berani bang saya bang. Karena bukan apa ya, nggak tahu, karena saya nggak tahu, makanya nggak berani membantah. Ya saya saringi aja sendiri bang. Saya telah Pak Supri sendiri sekarang apa umurnya berapa saya. nih? Pak Supri umurnya berapa? Saya 31 pak. 31 tapi suaranya sudah kayak bom-bom. Udah mendekati gitu. Apa Kalau sih, disuruh, Pak, yang kalau bilang nanti itu disuruh apa? memilih bang, abang mau suruh memilih, kira-kira anda memilih agama apa bang? Kalau untuk saat ini mungkin belum bang. Tapi lebih condongnya sih yang masuk akal gitu bang. Kalau saya Yang mana? Yang mana yang Saya- masuk akal? Yang mana yang masuk akal? Siddhartha Gautama yang mati disalib atau Laisa kami Isayun? lebih condong ke muslim sebenarnya bang. Banyak yang masuk akalnya gitu. Masya Allah. Penjelasan dari yang lainnya mungkin kurang masuk akal, tapi gimana ya? Mungkin saya belum paham gitu. Makanya saya belum berani memutuskan sampai nanti ya mungkin hati saya kuat, harus memutuskan yang ini ya. Mungkin ya akan saya lakukan itu bang. Ya kok mereka inkarnasi semua ya Pak? Itu asal inkarnasi dari situ ya? Siddhartha Gautama yang berinkarnasi ya Bang Juma ya? Ajarannya mungkin bang. Yang nggak masuk akal kan dulu kan abang juga sama bang, sama seperti saya. Abang jadi muslim, waktu itu saya nggak tahu abang itu sudah apa muslim. Terus abang menganjurkan saya kan, saya ditanya-tanya sama abang, coba pikir kamu, kalau reinkarnasi, dia kan bilang gitu, mana ada reinkarnasi itu bertambah banyak, harusnya kan tetap. Saya pikir ulang lagi, ya ada benarnya gitu bang. Saya pikir-pikir lagi terus, kalau kamu sudah tahu itu salah, kenapa kau terus gitu? Coba aja kamu cari yang lain ya. Suruh ninggalin sebenarnya nih. Makanya nih mulai apa ya, mulai belajar lah bang. Dari Kristen gimana, dari Islam gimana gitu sih. Untuk memutuskan mungkin ya belum lah. Nanti saya pikir dulu bang. Saya pikir kiranya yang masuk akal, intinya sih lebih condong ke Islam bang ya.
dari penjelasan Amin. guru-guru semua di sini, dari umum semua itu lebih condongnya ke Muslim gitu bang. Kalau ke Kristen agak bingung bang, memang bang. Saya tanya gitu, kalau bertanya mau apa lebih detail nggak berani bang, takut dikira penghujat saya nanti. Ya banyak pelajaran lah dari kamal-kamal ini saya naik, saran dari abang kan. Ya kalau sampai yang nanya rapopo toh mas, yang nanya rapopo. Ngerti ora sampai yang namamu iki lo kepanjangannya susunan, no, susunan panitia reinkarnasi penghuni neraka tuh Supriyono. Ganti itu namamu itu loh. Nanti apa bang? Tapi kalau udah memeluk Islam artinya beda. Abang bisa ngertiin? Kalau Supriyono udah berubah menjadi Islam, susunan, kalau udah berubah Islami susunan, prioritas, wonge, ninggalin neroko. Ngerti ora? Abang orang Jawa ya? Kok bisa baca Jawa? Yo, Memang kalau boleh saya tahu, Siddhartha Gautama itu inkarnasi dari mana? Kalau masalah reinkarnasi kan sesuai apa kita menjalankan di dunia ini bang, hidup ini. Kalau kita berbuat baik nanti di dunia baik bang ya. Begitu kita meninggal berreinkarnasi itu akan jadi lebih baik itu tingkatannya. Makanya di agama kami itu ada kasta-kasta itu bang. Kirain Ada tadi tingkatan-tingkatan. Pangeran Siddhartha yang adalah ini inkarnasi. Sedikit bingung saya kalau di situ bang. Makanya abang saya itu sering tanya, coba pikirin lagi dah. Suruh pikir-pikir tuh. Saya pikir ada benarnya abang bilang gitu tuh. Kok benar ya, kok benar sesuai logik kenyataan sekarang bang. Kalau memang reinkarnasi itu ada Kalau kata Sang Hyang Widi Tuhan itu ini sendiri menciptakan- ada berapa ini? Berapa pribadi bang? Sang Hyang Widi. sebenarnya bukan pribadi bang. Jadi Sebenarnya itu dari Sang dianya itu apa? Kalau orang Buddha bilang itu ritualnya beliau bang. Waktu hidup sehingga beliau itu hidup kembali itu jadi lebih baik. Akhirnya tingkatannya bertambah gitu bang. Bertambah sampai sekarang dia yang jadi istilahnya apa ya? Kalau itu pemimpinnya lah itu yang tertinggi gitu bang. nah kalau Jadi di kita umat Buddha itu mengambil contoh dari kehidupan Ya. beliau gitu bang. kalau konsepnya aku bilang konsep apa istilahnya ya? Konsep pencipta alam semesta ini itu gimana? Yang menciptakan alam semesta ini. Kalau menurut Buddha. Ya dari yang bisa menciptakan, maksudnya yang bisa memberi apa kehidupan kita ya, yang tingkatannya tinggi itu bang, dari kasar kita sendiri gitu. Contohnya kan sekarang kalau di Buddha kan ya Sang Hyang Widi itu bang tertinggi. Jadi ya beliau itu yang mengadakan apa yang ada di dunia ini gitu bang. Yang istilahnya hakimnya gitu loh. Kamu buruk di dunia nih, buat jahat. Kamu hidup lagi jadi hewan gitu bang, bukan jadi manusia lagi. Kalau saking Oh buruknya berarti orang itu di dunia sikapnya nanti reinkarnasi jadi binatang gitu bang. iya Kalau iya. dia bisa baik baru dia bertingkat jadi manusia lebih baik tingkatannya lagi. Makanya banyak kasta gitu bang kalau di agama kami itu. Nah abang saya menerangkan itu adil nggak kalau Tuhan seperti itu kita hidup berkasta-kasta kan nggak adil. Saya pikir ya ada benarnya abang itu bilang gitu bang. Makanya saya mungkin keputusan saya mau meninggalkan ini bang ajaran ini karena sudah nggak masuk di akal itu bang. Artinya kalau di Buddha ini berfokus kepada apa ya? Berfokus kepada hidup yang benar aja. Tidak Iya kalau masalah berpola. ajaran baik bang. Kalau masalah Iya. ajaran baik sampai kita Iya, iya. makan daging gitu kan lebih tingkatannya kan ada lagi tuh. Kalau kita kastanya rendah boleh bang makan babi itu makan Berarti
daging itu boleh. Nanti kalau sudah meningkat ke atas, contoh biksu-biksu itu kan nggak makan daging bang, ya. Kalau ajaran Artinya- tetap baik bang, ya nggak boleh kita berbuat jahat gitu, nggak boleh. Ada larang-larangannya baik. Kalau menurut saya bang ya, ajaran dari Buddha itu baik bang. Nggak Iya. ada yang kita harus gini, nggak ada gitu. Iya, iya, iya. Artinya Ada kalau intinya baik. Cuma kalau dinalar pakai akal, cara logikasi seperti reinkarnasi itu yang bingung bang. Abang saya kan ya, coba kamu pikir, saya pikir berhari-hari itu bang. Saya cari kesalahan pertanyaan dari abang itu nggak bisa gitu. Emang benar sesuai kenyataan di dunia kan sih seperti ini bang. Anda kata Tuhan menciptakan 1000, harusnya kan tetap 1000 nominalnya. Ini kok bertambah banyak, masuk nggak itu reinkarnasi kalau di apa di logika kita? iya betul. Kan manusia kan semakin lama semakin bertambah banyak ini bang kan. Iya, Makanya itu tidak masuk akal gitu bang. Iya betul. Artinya kalau berbicara mengenai konsep Tuhan sebagai pribadi yang memiliki keberadaan, itu di agama Buddha tidak diajarkan. Yang ada hanya bagaimana seorang Buddha ini pada dirinya menekankan untuk kebaikan saja, untuk mencapai sebuah kesempurnaan hidup insan Iya, Bang. kamil lah kalau di Islam gitu ya. Ya agar lebih baik lagi gitu bang. Gimana lomba-lomba gitu bang, agar kasta kita lebih tinggi lagi maksudnya gitu sih. Nanti kalau kita berbuat baik, otomatis kita reinkarnasi itu kasta kita akan naik gitu bang. Jadi misalnya meninggal di kehidupan berikutnya bisa jadi dia kastanya lebih baik. Ya kalau kita baik di dunia, kalau kita buruk ya sampai jadi binatang itu bang katanya sih. Kalau Ya itu yang dia. saya pahami seperti itu. Kalau hidupnya tidak bagus, di kehidupan berikutnya bisa jadi dia jadi kera. Ya macam-macam lah itu. Nah kalau konsep ini betul adanya, boleh tidak saya nih, ya cuman bercanda, bisa jadi Saudara Supriyono ini adalah inkarnasi dari seekor kera yang kehidupan masa lampaunya kera ini baik. Iya bisa jadi seperti itu bang. Gitu. Dan besok hari kalau kehidupan Bang Supriyono ini buruk, di kehidupan berikutnya Bang Supriyono ini bisa jadi menjadi toket. Nyemot. Toket. Ya makanya itu bang, saya pikir lagi suruh abang, karena bang saya mualaf duluan bang dari Muslim. Beliau menyarankan ke saya gitu. Coba itu di ajaran kita seperti apa. Dia menerangkan itu yang nggak masuk di akal itu bang ke saya. Saya cari kesalahan dari abang, malah nggak ada, malah timbuli benar gitu, benar saja gitu bang. Kok iya ya benar kata abang ya, saya tanya gitu. Akhirnya saya dianjurkan ini bang. Pak Supriyono, Takut kalau gitu. Pak Supriyono alat ukur yang menentukan baik dan buruk itu apa? Akal bang. Akal itu memperoleh info dari siapa? Ya mungkin kalau saya dari segi pengalaman bang ya, mana yang baik mana yang buruk jadi bisa membedakan gitu bang. Kan dari pengalaman kita hidup. Tahu Kalau mana yang baik yang buruk gitu. kalau Bang. Buddha itu cara ibadah dan ibadahnya di mana Pak Supri? Di rumah juga bisa bang. Nggak perlu kita harus ke wihara atau gimana itu, nggak perlu. Di rumah Oke. juga. Kan sesuai Yang menyesuaikan kasta bang. Yang memberitahu ini loh cara ibadahnya siapa? Ya dari ajaran-ajaran di Buddha bang. Ada kitabnya. Makanya yang disembah itu Sang Yang Widi itu bang. Atau kata lainnya ya Siddhartha itu bang. Yang jadi Brahma itu bang. Masa lu nyembah orang sih bro? Ya, yang namanya konsep saya kan nggak ngerti bang. Lanjut lagi lanjut. Nyembah orang dia. Sama aja sama yang di sebelah. Maksudnya kan walaupun dia orang kan dia tingkatannya sudah tinggi gitu bang. Sudah melampaui manusia itu sendiri gitu bang. Manusia nirwana. Ya seperti itulah konsepnya. Superior.
Udahlah Bang Supri, kembali ke jalan yang bener apa? Ngapain lama-lama kalau udah akal berfungsi, Bro? Ya kalau untuk memutuskan belum, mungkin ya maaf Bang yang belum bisa. Saya akan banyak belajar lagi gitu Bang. Mungkin kalau sudah sek di hati, oh ini mantap di hati sudah, ya mungkin adalah ini aja lebih condong ke Muslim saya. Makanya saya harus lebih banyak tanya tentang apa itu hukum-hukum di Islam gitu Bang. Contoh awal tadi saya kan tanya tentang perihal dosa itu. Memeluk Gimana Islam sih itu, Pak Supri, memeluk Islam itu nggak perlu jadi ulama, nggak perlu cerdas banget. Syarat memeluk Enggak, Islam itu saya- yang penting akal. Iya Bang, saya belum ke situ sih. Saya cuma tanya aja gimana sih konsepnya gitu Bang. Kalau belum paham konsepnya nanti takut salah sembah lagi gitu Bang. Contoh saya Ya. kan ini sudah bertahun-tahun nih menyembah beragama ya kan. Kalau tahu konsepnya salah ya dari dulu Bang saya pindah pasti gitu kan baru-baru ini saya Ya udah tahu konsepnya salah kok masih iya masih ini diam di baru. situ. Maka itu Bang saya nggak mau apa ya terburu-buru harus memilih yang ini. Itu saudara Enggak. Anda itu loh, kan ada saudara Anda udah memeluk Islam. Apa nggak sharing-sharing itu saudaranya tuh? Iya itu justru itu saya dianjurkan Bang sama abang ini, disuruh buat akun TikTok, disuruh cari sendiri. Kalau saya menerangkan Islam saya nggak tahu, abang kan gitu bilang saya, karena saya baru masuk gitu, kami sendiri nanti pilih sendiri pakai akal, tapi pakai akalmu katanya, suruh pakai akal gitu. Saran dari abang saya seperti itu. Nanti pasti di hati itu akan menjurus kemana yang lebih benar gitu Bang. Nggak Menurut Pak terburu-buru. Supri, sang pencipta itu satu ya? Iya kalau penjelasan dari saya dari teman-teman itu Bang. Walaupun di Kristen juga saya kan naik-naik ke rumah Kristen juga yang katanya satu ya. Tapi ya apa Bang ya? Banyak yang nggak masuk di akal gitu Bang. Saya bingung. Terutama apa bingung masalah kalau- apa ya? Apa yang Anda tanyakan tidak masuk akal jawabannya. Apa itu? Ya kalau masalah dari awal sih Bang itu kalau itu sih dari lahirnya Tuhan itu ke bumi juga saya sudah janggal mau bantah nggak berani Bang. Cuma tanya-tanya aja. Itu yang Karena lain. di Pak Supriyono di sebelah itu juga mengenal inkarnasi loh. Jadi Tuhan Ya, inkarnasi makanya menjadi awal itu manusia. saya ke situ agak nyambung Bang. Katanya itu pribadi Tuhan itu yang turun ke Oh, bumi. ada yang berisik. Jadi pribadi Tuhan itu turun ke bumi, ikut turun ke bumi gitu Bang. Ngapain Saya turun ke makanya bumi? itu nggak berani kalau emang turun Kenapa ke nanya? bumi. Ngapain Tuhan capek-capek turun ke bumi gitu? Katanya misinya sih, ya itu Bang, abang menebus dosa itu. Timbul lagi pertanyaan di situ di hati itu. Tuhan menebus dosa, yang ditebus dosanya manusia. Lah menebusnya ini ke siapa? Saya bingung gitu Bang. Turun ke bumi menembus dosa, malah dia yang digebuk, dimatiin. Iya itu konsepnya disalib untuk menebus dosa kita kan manusia. Nah dosa dari situ sudah timbul pertanyaan Bang. Terus ada kali itu selesai pertanyaannya mungkin saya akan tanya nebusnya ke siapa Bang Tuhan ini? Menebus dosa ini ke siapa gitu Bang? Biasanya kan nebus itu resep di apotik, Bang, kok dosa yang ditebus. Nah mungkin nggak tahu Bang itu kan dari penjelasan apa? Assalamualaikum Kak, aku turun Kak. Penjelasan seperti itu. Nggak Bang. sengaja minta permintaan maaf ya Kak, aku lagi kerja. Makasih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya kita sambut Pak. Saya banyak tanya sih Bang tentang Islam itu bagaimana sih ajarannya seperti apa sih gitu Bang. Ada nggak tadi penjelasan atas jawaban Bang Juma atas pertanyaan Anda itu yang merusak akal Anda? Lebih kalau dinalar saya Bang lebih apa ya lebih masuk lah gitu, maksudnya konsepnya itu lebih masuk. Contoh tadi saya tanya dosa, kan dosa itu nggak boleh kita merugikan orang, kita berdosa sama orang itu. Terus kalau dosa ke diri sendiri juga nggak boleh, contoh menyakiti diri sendiri atau bunuh diri gitu Bang. Bang, Saya hanya lebih ada banyak- satu dosa yang membuat Anda berlutut kekal di neraka. Dosa itu adalah yang paling tidak bisa diampuni, yaitu menggandakan Sang Pencipta. Ngerti nggak menggandakan Sang Pencipta? Memperbanyak Tuhan gitu Bang. Ya, sudah ada Sang Pencipta yang satu itu yang menciptakan alam semesta dan manusia. Tapi ada lagi
membuat Tuhan sembahan baru. Artinya ingkar ini benar-benar ingkar yang tidak bisa dimaafkan atas perbuatan mereka. Gitu loh. Anda sekarang kalau masih di Siddhartha Gautama di Hindu, ya mohon maaf saya kalau memang bicara tuh jujur, Anda lah yang menggandakan Tuhan. Justru itu Bang, saya nggak tahu adanya surga dan neraka. Kalau di konsep agama saya yang dulu kan nggak ada Bang. Cuma lebih baik gitu. Nggak ada surga dan neraka Bang. Kita buat buruk di dunia, nanti mati bereinkarnasi ya jadi binatang, jadi lebih buruk gitu Bang. Makanya saya nggak mencari agama ini, bukan mencari surga neraka Bang sebenarnya. Mencari Tuhan yang benar, seperti itu sih Bang. Ya orang hidup ini kan masih percaya nggak Pak Supri nanti habis kehidupan dunia ini ada kehidupan berikutnya? Itu malah jadi balik lagi ke agama saya yang dulu Bang. Ya percaya sih sebenarnya. Kalau kepercayaan dulu kan saya bereinkarnasi tuh. Jadi kita hidup lebih baik, tingkatan kita, kasar kita akan jadi lebih baik lagi gitu. Mungkin kalau di Islam itu Bang nggak ada kasta. Surga itu di situ Bang. Bang, kalau di Islam itu nggak ada kasta. Iya, yang saya paham sih. Tapi kalau di Islam itu siapa yang paling baik amal perbuatannya, ya itu prioritas. Benar lagi nih. Gitu ya. Nggak ada kasta kalau di Islam itu. Buktinya yang namanya sholat itu siapa yang duluan ya yang di depan. Buktinya tadi waktu sholat Jumat berkah di Masjid Nur Maulidah ya di Bolangi itu, siapa yang duluan datang dia yang di depan. Gitu ya, nanti saya tampilkan videonya ya teman-teman. Bagaimana pergerakan kita Makassar Mualaf Center Indonesia, kantor pusat Apologet Islam Indonesia di Bolangi. Alhamdulillah masjidnya setiap Jumat udah rame, Masya Allah. Dengan bantuan semua teman-teman, mari tetap makmurkan masjid, terutama masjid yang kita bangun di dan langsung dikomandoi langsung oleh Bang Juma. Jadi teman-teman jangan lupa mampir di Bolangi Goa, Sulawesi Selatan, Jumat bersama. Nah, nanti Pak Supriyono kalau sudah kembali ke Islam, saya antar langsung ketemu Bang Juma di Masjid Nur Maulidah. Sholat Jumat pertama di sana ya bro. Kembali gimana Bang? Saya meluk Islam aja belum pernah kok kembali. Lah, Bang Juma terangin. Anda dulu itu waktu bayi itu Anda Muslim. Enggak Bang, saya dari lahir itu Bang. Udah Bang, belum pernah saya jadi Muslim itu Islam. Pak Supriyono, Muslim itu artinya berserah diri. Dulu Anda masih umur 0 hari, sebelum Anda mimpi basah, belum akil balik. Anda dulu waktu bayi itu belum mengenal mana es batu, mana batu bara, mana minyak, mana air, apa aja lu pegang lu makan. Ya itu belum kena hukum. Nah Anda meninggal dalam keadaan itu, Anda adalah ya tetap langsung ke surga karena belum kena taklif hukum, belum dikenai kewajiban karena Anda masih di bawah umur gitu loh. Nah nanti setelah Pak Supri bisa membedakan yang mana batu bara, yang mana es batu, mana air, mana minyak, mana api, mana air, baru itu mana Tuhan yang mana bukan Tuhan, mana Rasul bukan Rasul. Setelah tahu itu, akal Anda udah ada nih, tahu nih. Ternyata Siddhartha Gautama itu ternyata orang reinkarnasi ya. Nah, ternyata ada Sang Pencipta itu Maha Kuasa. Nah, akal kan Anda udah ada tuh, bisa milih, bisa mikir. Oh yang benar yang mana nih? Anda kan akalnya enggak, oh ya ternyata Islam yang benar. Kok saya salah? Nah ini kalau sudah Anda paham, tapi Anda tidak melaksanakan, ambil keputusan, Anda lah yang celaka. Gitu loh. Tapi waktu bayi kagak Bang. Anda dulu Muslim, berserah diri dulu. Gitu loh. Itu maksudnya Pak Supri, kembali ke Islam. Mudah-mudahan paham gitu Pak Supri ya. Lanjut. Ya Bang, makasih Bang. Mungkin kurang kokoh lah saya, kan soalnya kurang paham juga gitu Bang. Banyak sih sebenarnya yang mau saya tanyakan, tapi lebih apa ya, takut sih Bang. Karena mungkin saya menanyakan itu perihal logika. Kalau bertanya gitu, itu Bang, bertanya nggak perlu takut. Nggak
takut apa ya, menyudutkan abang gitu loh. Kagak bisa, nggak ada nyudut-nyudut kalau bertanya. Insya Allah kami bisa menjawab kalau kami mampu kok. Itu juga kalau nggak bisa kami ya mungkin dilewati dulu atau skip dulu. Itu loh. Ya mungkin nanti lah bang, saya kalau itu naik lagi tanya-tanya lagi sih bang. Ya, apa yang mengganjal gitu bang, apa yang bisa jadi apa ya panduan saya untuk menuju ke sana gitu bang. Mungkin Keluarkan aja unek-uneknya Pak Supri, keluarkan unek-uneknya. Mumpung ada Banjuma loh, ada Pak Mar itu, Pak Mar mualaf loh itu. Keluarin aja. Yang penting jangan keluarin ingusnya. lebih apa bang ya? Takut menyinggung gitu bang sebenarnya bang. Apa coba contohnya yang takut menyinggung? Coba keluarkan pertanyaannya yang takut menyinggung. Tentang ya berita sih, ini lebih ke berita soalnya, lebih apa ke ajarannya mungkin ya. Saya kurang tahu kan. Yang saya tahu itu kan kalau di berita-berita itu kan Berita apa dari media apa? Ayo nggak apa-apa, media mainstream apalah, coba contoh. ya seperti itu bang, teroris itu bang. Oh Mereka itu. kan orang muslim yang taat akan apa ajaran agamanya. Gitu bang. Terus kenapa mereka melakukan seperti itu bang? Melakukan bom bunuh diri lah apa gitu kan. Maaf loh bang, saya Ya nggak apa-apa, bagus itu pertanyaannya. Takut gitu jadinya bang, makanya saya masih harus apa ya, lebih banyak bertanya, memilah-milah gitu bang. Yang mana sih ini benar apa enggak sih berita seperti ini, konsepnya seperti apa sih, saya Ya nggak tahu. kejadian itu benar adanya, kita jawab ya, kejadian itu benar adanya. Iya loh, Banyu, kan ada di berita bang soalnya gitu. iya nanti dijelaskan oleh Banjuma kalau masih Banjuma bisa diterangin tuh. Masih ternyata teman-teman ini masih terprovokasi dengan media-media mainstream tentang oknum-oknum itu loh. Banjuma masih menjauh apa udah dekat? Silakan. Ini lagi saya kasih bro, di bawah ini, di bawah banyak banget moderator ya. Lu aja yang naik jadi moderator sini. Sudah. Bang Andi. Ya aku standby dulu. Bang Andi. Iya bang, Kang. Udah jadi moderator Bang Andi? Udah enggak, yang cuman ini aja. Bukan. Lanjut disambung dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bang Miftah mau nambahin? Bang Miftah, Pak Ustadz Miftah. Hanya itu loh Abah, dia itu kenapa itu ada telolis, itu apa gitu loh, itu harus dijawab. Iya, silakan Bang Miftah. Iya, gimana? Ustadz Miftah. Nah yuk. Kenapa ada teroris katanya Pak Ustadz Miftah? Bang Juma lagi sholat ya, Bang Andi ya? Iya, mungkin kayaknya lagi sholat Bang. Jam 3.